Assalamualaikum sahabat Bintang Pagi. Jumpa lagi. Semoga sahabat Bintang Pagi selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Bintang Pagi. Siang itu, AKBP Ibnu Hajar baru saja pulang dari memimpin proses pengamanan rutin di wilayah kerjanya. Setelah membalas hormat petugas jaga, mobil dinas pun meluncur memasuki area perkantoran. Begitu masuk ke ruang kantor, seorang petugas menginformasikan kepadanya bahwa ada telepon dari pusat, yang intinya bahwa beliau diperintahkan untuk membentuk satuan tugas guna misi pengamanan daerah-daerah yang telah dikuasai oleh TNI dan Polri di Timor Timur. Nantinya batalion ini bertugas untuk mengamankan daerah-daerah yang telah dikuasai pemerintah Indonesia dari gangguan-gangguan kriminal dan sosial seperti mencegah pencurian, perampokan dan menciptakan rasa aman bagi warga Timor Timur dan menetralisir terjadinya huru-hara ataupun demonstrasi sipil. Sahabat Bintang Pagi, pembentukan batalion harus sudah siap pada tanggal 6 April tahun 1976 dan tanggal 7 April. Pasukan harus sudah bertolak menuju Timor Timur. Ini berarti bahwa AKBP Ibnu Hajar diberi waktu 3 hari untuk menyiapkan batalion guna mengejar target pembentukan pasukan. Dalam benak beliau langsung tertuju pada rekan-rekan seperjuangan ex-Menpor, di mana resimen pemukul tersebut sudah dibubarkan 4 tahun yang lalu. Begitu juga dengan pelatihan spesialis Ranger yang diaplikasikan untuk pasukan Menpor juga telah ditiadakan. Sahabat Bintang Pagi, AKBP Ibnu Hajar langsung memimpin sendiri proses pengumpulan pasukan. Tak kenal waktu, arsip-arsip personel Menpor kembali dibuka satu persatu beserta tempat terakhir di mana mereka ditugaskan untuk segera dihubungi mengingat singkatnya waktu yang diberikan. Sahabat Bintang Pagi, Resimen Pelopor atau Menpor adalah satuan pemukul yang mendapatkan pendidikan langsung dari Amerika, yaitu Amerika mengirimkan instruktur terbaiknya untuk melatih selama 1 tahun. Demikian juga, Menpor mendapatkan berbagai persenjataan yang mutakhir sekelas AR-15 di mana satuan yang lain belum memiliki. Hasilnya adalah sebuah kompi yang sangat mematikan ketika diterjunkan ke lapangan. Apalagi ketika satu regu Menpor yang dipimpin Ibda Hartino menumpas di TI di Jawa Barat. Regu ini tidak mengenal tawanan pada pemberontak. Setiap pemberontak yang mereka hadapi berakhir tewas atau melarikan diri. Begitu Menpor resmi ditiadakan, maka personel-personelnya ditugaskan pada berbagai jabatan kepolisian, seperti polisi lalu lintas, unit sabara di Polres-Polres seluruh Indonesia, unit pengamanan kriminal dan lain-lain. Ada juga yang tetap di Brimob, tapi semua sudah digabung dalam Densus Alap-Alap yang sudah diterjunkan terlebih dahulu ke Timor Timur. Setelah vakum selama 4 tahun, terkumpul sekitar 75 ex-Menpor yang dinilai betul-betul siap untuk diberangkatkan. Jumlah ini tentunya masih 25% dari minimal jumlah setingkat batalion, yaitu minimal 300 orang. Sahabat Bintang Pagi, maka dengan terpaksa untuk menutup kekurangan sejumlah 225 orang, maka AKBP Ibnu Hajar memutuskan untuk merekrut personel yang baru lulus Akpol. Toh hanya bertugas sebagai pasukan pengamanan. Kelihatannya sudah memenuhi syarat, pikir beliau. Sahabat Bintang Pagi, batalion ini akhirnya resmi terbentuk dan siap diberangkatkan tanggal 6 April, berarti tepat sehari sebelum jadwal berangkat ke Timor Timur yaitu tanggal 7 April. AKBP Ibnu Hajar menyempatkan mengecek kelengkapan pasukan. Ternyata pasukan ini dibekali dengan senapan serbu AR-15. Senapan ini cukup canggih, dan sebagian ex-Menpor sudah pernah menggunakannya dan tahu karakteristik senjata. Tetapi para lulusan baru belum pernah memakai senapan ini. Mereka belum pernah mendapatkan pelatihan khusus menembak. Biasanya mereka memakai senapan US Karabin, yaitu senapan andalan Menpor era tahun 50-an. Senapan US Karabin ini yang digunakan dalam latihan menembak kelas standar pada masa pendidikan Brimob. Mereka akan dibekali 70-100 butir peluru untuk kegiatan pengamanan sipil ini. Untuk senapan AR, ini berarti mereka hanya dibekali 3 magazin peluru. Untuk yang 70 butir pasti lebih sedikit. Cukuplah, pikir beliau. Sekelas maling atau perampok biasa jangankan dengar suara senapan. Lihat polisi bawa bedil aja sudah keder. Pikir beliau, mereka dibekali peta Timor Timur tapi tanpa kompas.
Begitu juga radio komunikasi juga tidak disediakan. Tapi tidak mengapa. Toh kita bisa komunikasi dengan cara manual karena lokasinya paling berdekatan. Bagaimana tentang senjata roket panggul atau peluncur granat atau RPG? Tidak ada sahabat bintang pagi. Masa ia mau ngamanin wilayah warga sipil bawa roket segala? Sahabat bintang pagi. Sesuai rencana. Maka tanggal 7 April tahun 1976, batalion ini diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Menggunakan kapal laut. Kapal ini akan membawa mereka menuju Timor Timur untuk bertugas. Perjalanan ini diperkirakan memakan waktu 3 hari sahabat bintang pagi. Jadi kemungkinan tanggal 9 atau 10 April tahun 1976 pasukan sudah sampai di Timor Timur. Sahabat bintang pagi. Waktu luang berada di kapal, digunakan oleh pasukan batalion teratai untuk beristirahat. Atau sekedar berbincang satu dengan yang lain. Ada juga mendengarkan cerita senior-senior mereka yang pernah bertugas di resimen pelopor. Yaitu saat bertempur melawan pemberontak ataupun saat konfrontasi dengan Malaysia. Sahabat pagi, pada hari kedua keberangkatan, yaitu tanggal 8 April tahun 1978, petugas informasi kapal mendapatkan berita berupa perintah dari pusat, bahwa ada perubahan peran dari batalion teratai, yaitu perubahan tugas, dari pengamanan sipil daerah yang telah dikuasai TNI Polri, menjadi batalion penyekat atau menutup jalur pelarian tentara Fretilin. Petugas langsung menyampaikan perintah ini kepada Komandan Batalion Teratai, yaitu AKBP Ibnu Hajar. Mengingat pentingnya perubahan tugas ini, beliau segera mengkoordinasikan dengan rekan-rekan ex-Menpor yang sudah berpengalaman dalam medan pertempuran. Segera diadakan analisis SWOT, yaitu analisis tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi oleh batalion teratai dengan data yang minim. Utamanya di sini batalion teratai mempunyai kekuatan pada usia personel yang relatif masih muda sehingga tenaga dan kecepatan bisa diandalkan. Kelemahannya diantaranya kekurangan sarana pertempuran seperti radio komunikasi, senjata berat, tidak ada pengalaman tempur bagi personel lulusan baru, serta jumlah peluru yang sangat terbatas. Sebagai perbandingan, ketika Kopassus menyerang Dili, setiap anggota dibekali 750 butir peluru untuk bertempur selama 3 hari. Dan setelah 3 hari, akan ada dropping lagi dari logistik Angkatan Darat. Dari segi ancaman, kita tidak pernah tahu berapa besar jumlah pasukan Fretilin yang mengundurkan diri. Dan bagi sebagian anggota ex-Menpor paham benar siapa di belakang Fretilin. Mereka adalah Serdadu Tropas, yaitu pasukan elit hasil didikan Portugal yang berspesialisasi perang anti-gerilya dan lama bertempur melawan berbagai pemberontakan di Afrika. Jelas mereka lebih siap daripada personel batalion teratai yang terdiri dari lulusan baru serta personel ex-Menpor yang sudah 4 tahun lebih lepas dari gemblengan tugas dan pelatihan pelopor. Sahabat bintang pagi, berdasarkan analisis singkat tersebut, AKBP Ibnu Hajar kemudian membentangkan peta Timor Timur, khususnya pada distrik Bobonaro, dengan jumlah dan kondisi pasukan yang ada. Maka beliau membagi pasukan dalam 3 sekat. Hal ini untuk menghemat peluru. Teorinya sekat kedua tidak boleh menembak sebelum ada perintah dari sekat pertama. Begitu juga sekat terakhir. Tiap sekat akan diisi oleh 25 personel ex-Menpor sebagai pasukan inti. Penggunaan senjata hanya boleh dalam mode semi-otomatis dengan pola menembak 2 atau dor-dor berhenti dan seterusnya. Dilarang menggunakan mode otomatis ataupun mode sembur dalam pertempuran. Tetapi mode tembak 2 ini adalah metode hanya mampu dilakukan oleh pasukan yang sudah terlatih. Karena menuntut ketenangan dan keakuratan bidikan. Bila sahabat pernah melihat film Black Hawk Down, maka tentara elit Ranger Amerika secara disiplin menggunakan pola ini meskipun musuh menghujani dengan tembakan otomatis. Sahabat bintang pagi, dilihat dari peta, maka Bobonaro banyak terdapat perbukitan. Pasukan gabungan TNI, detasemen alap-alap Brimob dan marinir menggempur dari selatan dengan tujuan memaksa Valintil untuk bertempur di area terbuka, yaitu daerah antara Maliana dan Bobonaro. Ada tempat dataran rendah yang melintang sekitar 10 km antara daerah perbukitan Atsabe dan Lakmanen.
Celah inilah yang kemungkinan menjadi akses musuh untuk mengundurkan diri. Tugas batalion teratai menutup celah ini, sehingga musuh bisa diserang sebelum mereka meloloskan diri ke arah perbukitan, yaitu yang lokasinya di antara Atsabe dan Maliana. Distrik Bobonaro sendiri luasnya lebih dari 2000 km persegi. Terlalu luas untuk di-cover batalion teratai yang hanya berjumlah 300 personel. Sahabat Bintang Pagi, sekitar pukul 4 dini hari tanggal 10 April tahun 1976, pasukan mendarat di Atapupu dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Bobonaro. Pasukan berjalan kaki selama 12 jam, untuk mengejar waktu penyerangan yang akan dilakukan oleh tim gabungan TNI dan Polri. Begitu memasuki distrik Bobonaro, sudah terdengar kontak senjata antara pasukan gabungan TNI dan Polri. Batalion teratai segera membentuk formasi sesuai briefing di kapal. Apa yang dilihat pasukan kompi terdepan justru warga sipil dengan jumlah yang sangat banyak, mendekati tempat batalion teratai bersiaga. Kepala kompi merangkap Danyon teratai, AKBP Ibnu Hajar, segera memerintahkan pasukan untuk menahan tembakan. Justru pada saat itu, dari kerumunan massa terdengar tembakan-tembakan yang mengarah langsung pada kedudukan kompi terdepan batalio teratai. Tanpa dikomando, sebagian pasukan yang terdiri dari lulusan baru langsung membalas tembakan-tembakan yang dilepaskan pasukan Valintil tersebut. Sontak berjatuhan korban dari pihak sipil. Pihak Valintil segera menyerbu kedudukan batalion teratai. Terjadilah pertempuran sengit antara Valintil melawan batalion teratai. Pada waktu-waktu pertama, batalion teratai mampu mengimbangi gempuran Valintil. Tetapi karena kehabisan peluru maka kompi pertama mengundurkan diri. Pasukan inti Valintil, yaitu pasukan Propas yang telah berpengalaman menghadapi perang yang kacau, dengan disiplin mempertahankan ritme penyerangan. Sedangkan sebagian personel batalion teratai justru panik, karena jarak yang semakin dekat. Maka ritme menembak menjadi kacau. Bahkan banyak yang merubah mode penembakan ke otomatis. Tentu ini menguras peluru dan akurasi juga melemah. Diperparah iklim yang panas dan penuh debu, menyebabkan senjata AR-15 banyak yang macet. Pasukan Valintil terus menembaki personel batalion teratai yang telah kehabisan peluru tersebut. Personel X-Mentor masih sempat menyelamatkan rekan-rekannya sembari membalas tembakan Valintil. Beberapa Valintil pun tumbang. Personel batalion teratai terus mengundurkan diri dengan membawa senjata mereka yang sudah tidak berpeluru. Sementara Valintil terus menembaki mereka. Untunglah pasukan gabungan TNI dan Densus Alap-Alap segera mampu menyusul gerak mundur pasukan Valintil, dan segera memberikan pukulan mematikan pada tentara-tentara Valintil tersebut. Sahabat pagi, gerak maju pasukan Valintil memang sedikit terhambat oleh batalion teratai, sehingga mereka tidak berkesempatan memasuki hutan kembali, dan berhasil dilumpuhkan oleh pasukan gabungan TNI, Marinir dan Densus Alap-Alap Brimob Polri. Demikian kisah batalion teratai sahabat Bintang Pagi. Terima kasih sudah setia menonton sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya sahabat Bintang Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.